Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini, kita akan memasuki pembelajaran 4 dan 5. Tolong disimak baik-baik ya. Hari ini kita akan membahas tentang mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Jadi, mengembun merupakan kebalikan dari menguap. Peristiwa mengembun ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika air es dimasukkan ke dalam gelas. Mula-mula, sisi luar gelas kering. Beberapa saat kemudian, terdapat bintik-bintik air pada sisi luar gelas. Itu yang disebut mengembun. Lalu, selain dari gelas, kita juga bisa menyaksikan dari tanaman. Ketika di pagi hari, kalau kita lihat di tanaman itu terdapat bintik-bintik air, berarti itu adalah mengembun. Biasanya terlihat di pagi hari ya. Selain dari gelas dan tanaman, bisa dilihat juga nih di kaca mobil. Saat cuaca cerah, kaca mobil bagian dalam kering. Saat turun hujan, kaca mobil bagian dalam tampak buram. Kalau kita tempelkan tangan kita di kaca mobil, tangan kita akan menjadi basah. Itulah yang namanya mengembun. Mengapa ketiga peristiwa itu dapat terjadi? Karena udara di sekitar kita mengandung uap air. Jika bersentuhan dengan benda yang lebih dingin, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Contohnya tadi gelas dengan air es. Terus kaca mobil bertemu dengan air hujan. Jadi seperti itu ya. Jika bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, uap air berubah menjadi titik-titik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas itu tidak berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap di sekitarnya yang mengembun. Yang mengembun itu yang berasal dari air dinginnya itu. Bisa dimengerti? Selanjutnya, menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan di tempat terbuka lama-lama akan habis. Mengapa kapur barus jika disimpan di tempat terbuka lama-lama akan habis? Karena saat kapur barus ditaruh di tempat terbuka, kapur barus berubah wujud menjadi gas. Lalu tercium bau harum di udara. Itu yang disebut menyublim. Biasanya kalau umi kita naruh kapur barus di kamar mandi atau di lemari, awal mulanya kapur barus itu terbentuk seperti bulat atau kotak. Tapi kalau kita lihat lama-kelamaan, kapur barus itu akan mengecil, lama-lama mengecil, lalu menghilang. Itulah yang disebut menyublim. Jadi, hanya tersisa wangi harum dari kapur barus tersebut. Itu yang disebut menyublim. Nah, ini nih contoh kapur barus tuh. Kapur barus itu ada yang berbentuk bulat, kotak, dan berbagai warna. Ada warna kuning, hijau, merah, dan lainnya. Jadi seperti itu ya. Lalu kita akan membahas tentang menghablur atau mengkristal. Apa itu menghablur atau mengkristal? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal.
Perubahan wujud ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Di negara-negara 4 musim dapat ditemukan embun buku di pagi hari. Pada musim dingin biasanya negara-negara 4 musim itu contohnya Eropa ya. Di Eropa itu terdapat musim dingin. Nah, embun beku seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Contohnya seperti ini. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ini ada daun. Dia di atasnya terdapat kristal es. Nah, seperti itu. Contoh dari perubahan wujud gas menjadi padat. Disebut menghablur atau mengkristal. Hal ini dapat terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Jadi, selain itu nih ada lagi di ranting pohon. Kalau dilihat, kristal ini dengan salju beda ya. Kalau salju ketika dipegang, dia langsung menghambur, langsung lembut. Kalau salju kan lembut. Kalau kristal, kalau mengkristal, dia menjadi padat. Berbeda ya dengan salju. Jadi seperti itu. Mengkristal itu nih, lihat ya. Diperhatikan gambarnya ya. Mengkristal itu seperti ini. Selanjutnya, mengkonversi satuan baku. Di sini ada contoh soal, tolong disimak baik-baik ya. Ayah Ana membeli 2 kg es kering. Jika diletakkan di tempat terbuka, es kering makin kecil dan akhirnya menghilang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata es kering menyublim. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 500 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Tolong diperhatikan baik-baik ya. Jawabannya, berat es kering awal. Berat es kering awal, Ayah Ana membeli 2 kg es kering. Berarti 2 kg ini berat es kering awal. Lalu, berat es kering sisanya berapa? Tadi setelah es kering menyublim, berarti tinggal sisa 500 gram. Tulis di sini 500 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah, kita lihat di sini, 2 kg dikurang 500 gram sama dengan 2000 gram dikurang 500 gram. Kok bisa 2000, Bu Guru? Nah, kita lihat di konferensi tangga satuan baku. Dari kilogram ke gram turun berapa? Turun 3. Berarti dikalikan 1000. Jadi 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Setelah itu baru dikurang dengan 500 gram. 2000 gram dikurang 500 gram sama dengan 1500 gram. Jadi seperti itu. Nah, agar lebih mengerti lagi, di sini tolong perhatikan ya. Di sini Ibu akan menampilkan tanggap satuan. Tadi di contoh soal itu kita mencari dari kilogram ke gram. Kilogram ke gram itu turun berapa? Turun 3. 1, 2, 3. Berarti 1000. Jadi dikalikan dengan 1000. Kita kembali lagi. Berarti 2 dikali 1000 hasilnya 2000. Seperti itu ya cara pengerjaannya.
Kalau bukan 1000, misalnya kilogram ke dekagram, berarti turun 2. 1, 2. Jadi 100. Kalau dari kilogram turun ke desigram, turun 1, 2, 3, 4. Berarti 10.000. Jadi seperti itu ya cara pengerjaannya. Alhamdulillah, pembelajaran 4 dan 5 sudah selesai. Semoga kalian bisa mengerti apa yang telah Ibu jelaskan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.